sejahtera buat kita semua. Baik Pak, perkenalkan nama saya Adelita Faresis Nomora dari NIM 12S25025. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan ritme di sini. Jadi tugas interaction ini tugas kali ini adalah kelanjutan dari tugas sebelumnya T07 dengan penekanan pada aspek interaction. Minggu lalu Butet dan Ucok telah mengembangkan sebuah simulator untuk mensimulasikan entitas-entitas pada lingkup dunia akademik. Simulator tersebut masih sederhana dan memiliki banyak ruang pengembangan. Butet dan Ucok mengidentifikasi setidaknya ada 4 fungsionalitas yang dapat dikembangkan. Pertama, fitur yang pertama adalah penyimpanan informasi GPA, Grade Point Average atau yang biasa disebut IPK, Indeks Prestasi Kumulatif atau IPS, Indeks Prestasi Semester. Untuk konteks periode yang lebih pendek. Fitur untuk menampilkan sekumpulan enrollment yang dikemas dalam sebuah array. Fitur ini bermanfaat untuk memudahkan manajemen data. Yang ketiga, fitur kedua adalah pemberian nilai terhadap suatu enrollment atau rencana studi. Yang keempat, fitur untuk menghitung GPA. Kemarin sore, Butet dan Ucok yang kurang kerjaan ini menemui dosen pemrograman yang minggu lalu menugaskan mereka mengembangkan simulator. Mereka menyampaikan ide mereka untuk melanjutkan pengembangan dengan menambahkan keempat fitur. Ide mereka diterima dan mereka diizinkan untuk merealisasikan ide tersebut. Dalam merealisasikan idenya, Butet dan Ucok lebih banyak berpikir dan berdiskusi daripada langsung menulis kode. Mereka merencanakan pendekatan yang akan digunakan. Butet ingin mempertahankan konsep dan desain yang telah ada pada simulator dan lebih memilih untuk bekerja dengan mengikuti pola yang sama. Dengan demikian tidak akan merusak apa yang sudah ada. Setelah beberapa saat melakukan brainstorming, Butet dan Ucok kemudian menyepakati pertama untuk meletakkan GPA sebagai bagian dari entitas student dengan tipe data float. Selain itu, GPA akan selalu direpresentasikan dalam 2 digit presisi. Oleh sebab itu, implementasi fungsi print_student perlu disesuaikan. Kedua, untuk memudahkan manajemen data, enrollment akan disimpan di dalam array. Sebagai batasan, array akan di-set fixed size 10 elemen. Di masa mendatang, ukuran ini dapat diubah dinamis. Yang ketiga, untuk menampilkan enrollment yang tersimpan pada array, akan dikembangkan sebuah fungsi baru, print assessment, yang perilakunya sangat mirip dengan print_assessment. Perbedaannya terletak pada tipe masukan. Yang keempat, untuk mengeset grade dari suatu enrollment akan dikembangkan oleh sebuah fungsi baru, set enrollment grade. Nilai diberikan pada sebuah enrollment yang dengan course dan grade akan diberikan kepada enrollment yang paling akhir dimasukkan. Yang kelima, untuk menghitung GPA akan dikembangkan sebuah fungsi baru, calculate GPA. Pada saat menghitung GPA hanya memperhitungkan enrollment yang relevan aja. Dan solution design-nya, semua entitas telah didefinisikan pada berkas academic data. Entitas course, student, dan enrollment didefinisikan dalam struktur, sementara opsi nilai, grade, dan semester didefinisikan dalam bentuk enumeration. Pada akademik data juga telah dituliskan spesifikasi dari fungsi-fungsi yang harus dikembangkan untuk menyelesaikan tugas ini. Atribut baru GPA pada struktur student dan berbagai function prototypes yang diperlukan telah didefinisikan pada akademik data. Dengan mengikuti pendekatan pada pekerjaan sebelumnya, maka hanya diperbolehkan untuk mengubah berkas akademik data saja. Pada berkas tersebut berisi implementasi dari spesifikasi. Implementasi yang dikerjakan Butet harus merujuk pada spesifikasi. Nah, outputnya itu yang pertama, terjadi perubahan pada format keluaran untuk print_student dengan tambahan nilai GPA. Pada segmen terakhir, lihat contoh case-nya. Kedua, untuk print_enrollments pada dasarnya sama dengan print_enrollment dengan jumlah baris keluaran sesuai dengan banyak elemen pada array yang diberikan sebagai parameter. Nah,
compilation itu proses kompilasi harus menyertakan program dan akademi.c yang berisi implementasi dari spesifikasi. Berikut ini adalah contoh perintah untuk mengkompilasi T08_01.c. Nah, nanti inilah yang bakal dikompil. Nah, nanti output yang dipasang di case 1 itu harus ini keluarannya yang diharapkan. Baru ini case 2. Juga ini output keluaran yang diharapkan. Ini outputnya juga yang diharapkan case 3 dan inilah output yang diharapkan case 4. Maka di akademi.c lah kita kerjakan. Jadi jadi maksudnya kan kita akan mempresentasikan program yang kita buat, yaitu sebuah sistem akademik sederhana menggunakan bahasa C. Ini berfungsi untuk mengelola data mahasiswa, mengelola data mata kuliah, enrollment atau KRS, serta hitung nilai performa atau IPK mahasiswa. Program ini dibuat secara modular dengan beberapa fungsi yang memiliki tugas masing-masing. Nah, fungsi pertama itu ini, fungsi create_to_text. Di sini fungsi pertama untuk mengubah nilai dalam bentuk enum menjadi teks agar mudah ditampilkan. Di dalamnya digunakan switch case. Misalnya, jika grade A maka dikembalikan A, return A. Jika grade B maka dikembalikan B, dan seterusnya. Nah, kalau nggak ada yang cocok maka akan mengembalikan none, ini return none. Terus jika tidak ada yang cocok, fungsi ini kan kalau nggak ada fungsi ini nilai hanya berupa kode yang sulit dibaca oleh pengguna. Terus yang kedua, fungsi calculate_performance. Ini untuk menghitung nilai performa mahasiswa berdasarkan nilai huruf dan jumlah SKS-nya. Nah, program nanti kan menentukan bobot nilai. Nih, ada skor 4. Dan seterusnya ini. Jika nanti nih kan B skornya 3,5, kalau B 3, kalau BC skornya 2,5, kalau C 2, D 1, E 0. Nah, jika nilai adalah T atau non nih, maka akan dianggap 0 skornya. Setelah itu nanti hasil dihitung dengan nilai bobot dikali jumlah SKS. Terus yang ketiga, fungsi output data. Di sini untuk print course untuk menampilkan data mata kuliah. Nanti ini kan nih kita masukkan kode, nama, SKS lulus. Nanti format outputnya itu kode, terus yang slash, nama, SKS, terus nilai. Terus yang B, print student, ini untuk menampilkan data mahasiswa. Ada ID, name, year, study program, dan IPK kan. Nah, IPK ditampilkan dengan 2 angka di belakang koma nanti. Terus yang ketiga, berapa ini? Terus ada print enrollment. Di sini untuk menampilkan data KRS, kode mata kuliah, ID mahasiswa, nilai huruf, performa, itulah. Jadi nilai performa kan dihitung langsung menggunakan fungsi sebelumnya. Kemudian print enrollment, struct enrollment underscore T, enrollment, uncensored integer underscore enrollment underscore size. Ini untuk melakukan perulangan untuk menampilkan semua data enrollment dalam array. Yang keempat, fungsi pembuatan data ini, create course. Itu fungsinya untuk membuat mata kuliah baru. Jadi langkahnya itu menyalin kode dan nama menggunakan nama strn copy. Kemudian menyimpan SKS, terus menyimpan nilai minimum kelulusan. Penggunaan strncpy penting untuk menghindari error memori. Yang B, create student, ini untuk membuat data mahasiswa. Di sini nilai data yang disimpan itu si ID, si nama, tahun masuk, prodi, IPK diinisialisasi dengan 0 dulu kan. Terus create enrollment ini
Di sini fungsinya untuk menghubungkan mahasiswa dengan mata kuliah. Jadi data yang disimpan itu ada mata kuliah, mahasiswa, tahun, semester, nilai awal di set ke underscore non karena belum ada nilai. Kemudian yang kelima fungsinya ini ada set underscore enrollment grade. Di sini untuk mengisi atau mengubah nilai mahasiswa. Cara kerjanya melakukan looping dari belakang array, mencari data yang cocok berdasarkan kode mata kuliah sama ID-nya. Kode mata kuliah sama ID-nya. Kalau udah ditemukan, jika ditemukan maka nilai akan diperbarui. Jika ditemukan, loop dari belakang bertujuan agar data terbaru lebih diprioritaskan. Kemudian keenam fungsi calculate underscore GPA. Di sini fungsi ini digunakan untuk menghitung IPK mahasiswa. Langkahnya itu menginisialisasi total nilai dan total SKS. Kedua, melakukan perulangan pada semua enrollment. Ketiga, memilih data milik mahasiswa tertentu. Keempat, mengabaikan nilai. Ada grade underscore non. Kedua, grade underscore T. Kelima, menjumlahkan total performa, total SKS. Terus nanti yang keenam, menghitung IPK dengan rumus total performa dibagi total SKS. Jika total SKS sama dengan 0, maka IPK diset ke 0, nih. IPK diset ke 0 agar tidak terjadi error pembagian 0. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapat ini, program mampu mengelola data akademik sederhana. Setiap fungsi memiliki tugas spesifik. Program dapat menghitung nilai dan IPK secara otomatis. Struktur modular membuat program mudah dikembangkan. Baik, sekian penjelasan dari program yang saya buat. Kita jalankan dulu ya. Kita cek apakah kodenya benar. Jadi kan di sini academic.c-nya kita buat kodenya, tapi kita jalankan, nanti kita panggil si T08 underscore 01.c ini sama sampai 5. Terus kita jalankanlah di sini. Di sini kan ada makefile. Nah, yang di sini adalah compile-nya. Kita salin gcc. Terus kita buat terminalnya, panggilkan terminalnya. Oke, command prompt. Terus di sini bakal kita runkan. Nah, dia. Jadi kan sesuai sama output yang di case pertama, visual, procedural, dan group sampai nih.
Kemudian case ketiga sama kayak tadi kita runkan. Ini dia hasilnya case kedua. Baru yang case ketiga. Ini dia. Case 3. Ada 5, 3, 6, 7, 7. Ini 3, 4, 5, 6, 7. Isinya juga sama. Kemudian kita apakan nomor case keempat. Contohnya kita gini. Ini ada lagi case 5 disuruh dimintanya, tapi di readme-nya tidak ada. Coba kita tengok ini. Gitu. Sebenarnya dia sama kayak yang 4. Ini dia. Jadi programnya berjalan dengan berhasil. Baik, dari sekian video saya, jika ada salah kata atau dari perkataan saya mohon dimaafkan ya Pak. Sekian, terima kasih.